Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di mata kuliah PSI, Perancangan Sistem Informasi. Di sini kita akan membicarakan tentang bagaimana cara menganalisis sistem. Nah, untuk yang skripsi, ini kan kebanyakan bikin sistem informasi nih. Nah, kebanyakannya pasti di awal-awal pasti bingung, ya harus ngapain dulu. Nah, sini berarti Pak Ian harus menjelaskan bagaimana caranya dimulai dari awal ya. Sebenarnya itu kalau misalkan dalam pembuatan skripsi, kalau kita sudah punya judul ya, udah punya tema ya. Nah, misalkan bikin Sispo PMB lah, kita fokus di pertemuan 1 ada di Sispo PMB. Apa yang harus kita lakukan? Ini yang pertama tentunya mengobservasi bagaimana keadaan proses. Kita langsung fokus ya, langsung fokus. Bagaimana keadaan proses PMB, penerimaan mahasiswa baru. Nah, kalau misalkan kita sudah observasi tahap awal, barulah kita wawancara. Siapa kira-kira yang cocok untuk diwawancara. Kemudian kita studi literatur, jadi kita nyari-nyari skripsi yang kakak kelas ya. Kemudian terakhir kalau misalkan diperlukan kita bisa kuesioner. Nah, untuk observasi apa sih yang harus kita lakukan? Ini yang pertama adalah entitas sistem yang ada. Entitas itu elemen ya. Nah, kita kembali ke pertemuan 1 bahwa sistem itu terdiri dari berbagai entitas. Nah, kalau satu entitas saja hilang, maka sistem secara keseluruhan akan hilang. Tidak akan terbentuk ya, bubar. Nah, entitas PMB itu pasti ada yang pertama, itu pasti ada calon mahasiswa ya. Ada calon mahasiswa, kemudian ada petugas, kemudian ada formulir PMB, kemudian ada pembayaran, dan satu lagi mungkin ada daftar ulang ya. Satu lagi tes ya, tes PMB. Nah, di sini entitas-entitasnya ya. Kalau misalkan satu saja hilang, ini nggak akan bisa berjalan nih sistem ya. Nah, jadi observasi kalian di sana entitas apa saja yang ada di sana. Kemudian setelah itu interaksi antar entitas. Interaksi misalkan ini calon mahasiswa mengunjungi ke siapa? Apakah ke petugas ya? Petugasnya kan banyak ya, ada front office, kemudian ada keuangan, ada BAK akademik. Nah, ke petugas yang mana? Ya, tentunya ke front office. Jadi harus diketahui ya interaksi antar entitas itu. Kemudian kalian juga harus membaca ya sistem operasional prosedur atau panduan proses yang ada di tiap lembaga. Jadi itu ya observasinya ya. Observasi tahap awal sudah. Nah, lalu wawancara. Nah, silakan orang yang tepat untuk diwawancara siapa. Nah, misalkan ini contoh saja ya. Misalkan, halo Mas, apa kabar? Bagaimana dengan PMB tahun ini? Nah, ini baru dimulai. Misalkannya baru dimulai, tapi ada kendala. Nah, kendalanya apa? Dimulai nih. Nah, kita tahap analisis ini. Ini realnya ini ya. Nah, misalkan kata front office, halo, Jafar, tolong di-mute. Nah, misalkan ini ya, kita bertanyanya berarti ke front office. Nah, oke, tapi ada masalah, misalkan tapi ada kendala. Nah, kendalanya apa nih? Nanti kita harus jeli ya. Misalkan apa saja kendalanya. Misalkan ini yang pertama nih. 1. Pandemi. Nah, pandemi kan berarti kan kita harus dibatasi nih ya. Yang kedua, misalkan persyaratan.
macet. Ya kan persyaratannya banyak ya. Ada ijazah, ada transkrip, ada foto, ada KK, KTP, semuanya. Nah, kalau misalkan satu saja syaratnya belum ada ya, atau belum punya si calon itu kan nantinya kan biasanya macet. Kalau untuk bolak-balik ke kampus kan susah juga ya. Jadi itu ada salah satu masalah. Cari dulu ya masalahnya. Kemudian setelah didapatkan sebuah masalah, nanti kalian harus bisa menguraikannya menjadi latar belakang masalah. Oke, langsung saja ya. Misalkan setelah kita wawancara, misalkan ya, wawancara lengkap semua datanya lah. Nah, barulah studi literatur. Maaf, ini bukan ya. Studi literatur itu adalah membaca skripsi kakak kelas lah yang sejenis. Nah, nanti kan kalian bikin ini ya, perancangan sispo, ya, pasti harus baca lah ya. Skripsi kakak kelas yang sejenis. Bacanya tentu jangan sekilas, tapi harus dipahami. Mulai dari awal, latar belakang, tujuannya apa, identifikasinya apa, kemudian studi pustakanya apa yang dikutip, kemudian pembahasan bagaimana, dan hasilnya seperti apa. Harus jelas ya, studi literatur. Kemudian tahap final, analisis. Nah, kalian sudah melakukan observasi, udah. Wawancara, udah. Studi literatur juga udah. Ya mungkin saja kalian bisa kuesioner, misalkan ya. Kuesioner, udah. Terus ngapain? Di tahap analisis nih. Tadi berarti ini tahap ini identify kan. Setelah identify, barulah understand. Oh, ternyata di kampus ini masalahnya ini berarti solusi yang paling tepat adalah bikin PMB online misalnya ya. Berarti jadi tahap di understand. Tahap understand. Nah, setelah itu bagaimana? Buat laporan analisis. Jadi setelah kita ini nih ya berpikir nih, oh ini kayaknya ini solusinya yang paling baik bikin PMB online nih. Gimana caranya nanti PMB itu bisa diakses via handphone ya. Ini bisa pakai ini. Dan tentunya untuk persyaratannya juga cukup dengan dipoto saja. Tinggal foto gitu ya. Kan nggak mungkin kayak untuk calon mahasiswa punya scanner ya. Tinggal dipoto aja, foto. Nah, kemudian untuk pembayarannya bagaimana? Pembayarannya cukup itu saja ya, ditransfer saja via bank. Nah, itu solusi dari kita. Untuk mewujudkannya ini bagaimana? Tentu kalian harus membuat laporan analisis. Bentuk laporannya ini ada beberapa level. Yang paling terendah biasanya kalian disuruh bikin tugas makalah. Silakan bikin tugas makalah. Itu adalah salah satu latihan dalam menganalisis. Nah, biasanya yang paling tinggi untuk di IKMI ya, itu adalah skripsi. Nah, untuk skripsi tentu tidak boleh sembarangan dalam membuat laporan analisis ini. Pasti ada tahapan-tahapannya ya. Tapi ada persamaan nih. Ada persamaan dari makalah, paper, tugas akhir, sampai disertasi. Ini pasti ada yang samanya. Apa yang samanya? Ini yang pertama adalah ada pendahuluan. Kalian bikin pendahuluan. Kemudian ada yang namanya studi pustaka. Karena memang ada studi pustaka, tentu ada daftar pustaka. Jadi nggak boleh kata saya begini solusi terbaik. Oh enggak. Harus membaca literatur yang ada. Misalkan begini ya. Kalau misalkan pakai handphone, ngupload persyaratan, kemudian melengkapi data, itu biasanya kan loadingnya lama ya. Banyak page ya. Bagaimana kalau kita bikin menjadi single page application misalkan ya. Nah, single page
solusi itu, solusi memakai single page application, contoh kita memakai Angular ya, Angular JavaScript. Nah, itu kata siapa? Jangan sampai itu kata kita ya. Bukan ya, tapi kalian harus mencari pendapat dari para ahli. Ya, kalian baca buku, lah kan untuk mengatasi bandwidth yang kecil atau misalkan traffic yang lambat, itu bisa menggunakan single page application menggunakan Angular. Karena dengan Angular, beban kinerja server itu terbagi dengan klien. Nah, yang bahasan itunya kalian masukkan di studi pustaka tentunya. Nah, setelah itu pembahasan. Nah, ini beda lagi ya. Ini udah sampai tahap desainnya ini ya. Ada pembahasannya, ada kesimpulan dan saran. Jadi tahap analisis ini cukup sampai di sini saja. Sampai si daftar pustaka ya, yang ini. Untuk pembahasannya itu beda lain ya. Itu untuk desain, coding itu ada di mata kuliah yang lainnya. Sejauh ini ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan tidak? Dari Japar, Diana, Christine, Ika, tidak ada pertanyaan? Sri? Oke. Pintar-pintar semua paling ya. Ini semester berapa ini? Semester 4? 4 ya? Iya. Ini D3 ini apa S1? D3, Pak. D3 berarti nanti semester 6 ya untuk tugas akhir? Iya, Pak. Ya, tugas akhir untuk semester 6 nanti kita persiapan. Jadi untuk tahap analisis sistem informasi, tahapannya ya seperti yang barusan Bapak jelaskan. Secara singkat saja ya. Kalian harus ngapain saja? Yang pertama observasi, kemudian wawancara, studilator, kemudian kalau bisa kuesioner. Itu saja ya. Habis itu kalian bikin ininya, misalkan makalah ya, bukan makalah ya. Kalau kalian itu apa ya? Proposal ya. Proposal tugas akhirnya. Ini yang paling cocok ya. Nah, jadi kalian ini sebenarnya mata kuliah ini adalah mata kuliah praktek. Untuk nanti semester 6, nah, terakhir ya, untuk tugas akhirnya. Setelah ini di ACC, barulah ke siang ini. Tapi semuanya hampir sama. Bentuk laporan ini semua hampir sama, yaitu ada pendahuluan, ada studi pustaka, pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Oke, kita lebih fokusnya itu adalah di pendahuluan. Di pendahuluan ini ada yang namanya latar belakang. Ada identifikasi masalah. Kemudian ada tujuan penulisannya, tujuan penelitian. Oke, langsung contoh saja ya untuk SISPO PMB. Kira-kira latar belakang masalahnya kenapa sih? Ya tadi ya dijelaskan bahwa ini persyaratannya sering tercecer nih. Persyaratannya sering hilang, entah di mana, susah nyarinya. Itu masalahnya. Silakan kalian uraikan. Nah, uraikan alasan kalian mengambil atau mau merancang SISPO tersebut. Nah, kenapa mau pilih SISPO itu ya? Jelaskan di situ karena wah ini datanya belum terintegrasi nih, cuman pakai Excel. Jadi yang akses cuma satu orang. Pengennya kan yang akses secara simultan. FO ngakses,
keuangan ngakses, akademik ngakses, dosen ngakses, seluruh mahasiswa ngakses. Harus bagaimana nih? Excel kan nggak akan bisa ya? Bikin sispo. Nah, itu kalian uraikan di situ ya. Nah, setelah itu fokus masalah nih ya. Kalian harus bisa menentukan fokus masalah. Kalau misalkan file persyaratan tercecer, berarti identifikasi masalahnya harus ada backup data atau backup file. Jangan backup data sama backup file beda ya. Harus ada backup file. Caranya gimana ya? Di scan atau di foto itu ya. Insya Allah nanti tidak akan hilang. Kalau misalkan ada backup ya, backup database-nya ya, backup file. Jadi di identifikasi masalah itu dijelaskan satu kalimat saja bagaimana cara membackup file persyaratan. Kemudian yang biasanya itu adalah misalkan pencarian. Pencarian dengan komputer ya. Nah, kalau misalkan ini pasti paling sering nih ya, kalau untuk di tugas akhir paling sering nih, pencarian dengan komputer. Kalau misalkan nyari berkas kan lumayan lama ya. Kalau misalkan mahasiswa IKMI-nya ada sekitar 800 mahasiswa, misalkan, Mas saya mau ngupdate ini ijazah saya atas nama A misalnya ya. Nanti kan harus dicari-cari dulu mapnya yang mana, misalkan raknya yang mana. Nah, kan pasti ini paling sering ya. Di pencarian dengan komputer. Yang ketiga, laporan. Nah, pasti tidak akan tertinggal. Bagaimana cara laporan yang bagaimana? Yaitu yang real time kalau bisa. Laporan yang real time nih. Nah, kalau masih manual kan harus ngitung dulu ya, minimal misalkan sehari baru bisa ngelaporin ke pimpinan. Tapi kalau misalkan pakai Sispo, saat itu juga baik pimpinan maupun bawahan maupun stakeholder maupun user itu bisa melihat secara real time hasil informasi yang ada, laporannya ya. Nah, kalau misalkan identifikasinya ada 3 poin, tujuan penelitiannya itu wajib 3 poin sama. Nah, B, C. Menjawab dari backup file ini, menjawab dari pencarian dengan komputer, menjawab dengan yang laporan real time ini ya tujuannya. Nah, backup file tujuannya buat apa? Agar file aman. Oke, itu aja ya misalkan. Dan apa ya? Agar file aman dan hanya diakses oleh yang bersangkutan misalkan ya. Ya udah aman aja ya, agar file aman. Misalkan pencarian dengan komputer biar apa? Untuk mempercepat kinerja. Nah, kemudian untuk laporan yang real time ini tujuannya buat apa? Misalkan untuk transparansi atau bla 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 ya. Nah, silakan kalian uraikan misalkan satu paragraf, ini satu paragraf, ini satu paragraf. Oke, paham sampai sini? Ada pertanyaan tidak? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Oke, insya Allah ya. Jadi nanti bikin proposal TA harus bisa ya. Untuk e-learning sudah Pak In siapkan di pertemuan 1 dan pertemuan 2. Silakan kalian ngisi ya, ada latihannya.
Untuk materi nanti Pak Ian akan share via WhatsApp grup saja ya. Nanti di e-learning juga sudah ada Pak Ian upload. Nah, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, Pak Ian cukup sekian saja ya. Selamat beristirahat saja dulu. Selamat isoma. Pak Ian juga agak capek nih ya, pengen pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita ini. Udah cukup aja, istirahat aja dulu. Ya. Udah dah.